Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita mau datang mendekatkan diri mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kurang satupun yang baik. Singa-singa muda melambangkan keperkasaan, kekuatan ya, dan ini orang-orang disebut bisa menjadi merana, tapi Tuhan memberi jaminan pada orang yang mencari Tuhan. Amin. Tidak akan kekurang satupun yang baik. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap Sabtu pagi ini, saya percaya kita nggak akan kekurangan yang baik. Teruslah mencari Tuhan, teruslah datang dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia secara pribadi. Mari kita datang mendekat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Amin Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ini saat teduh kami pagi ini Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah
hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau hati kami Tuhan, tilik hati kami pagi ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, Yesus. Biar ketika Engkau menyelidiki hati kami Tuhan, Engkau melihat ada kasih kepadamu di hati kami. Kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Biar pagi ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari letakkan kedua tangan di hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari angkat tangan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadikan lagu ini doa kita. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan. Hinarana moshikine, hinarana moshiri nanamo. Kami mendekatkan hati kami. Shikinarana moyoro mashiri. Dari dekat Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kinarana moshiri nanana. Haleluya. Kinarana moshikinarana mayarana mayashi. Inamaya sikinaramu. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kinaramaya siakanaramu. Shikinarana mayarana 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 mayarana. Mari pagi ini datang mengucap syukur apapun keadaan kita. Kita mau datang bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Yuk, entah keadaan baik apa tidak, korban syukur kita itu akan membuka pintu kemurahan Tuhan buat hidup kita. Mari naikkan kata-kata, gak usah dipandu, setiap orang bisa menyampaikan, mencurahkan hati untuk berkata Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan pagi ini, buat Engkau memberikan kami nafas hidup. Kami boleh datang mencari-Mu, menyembah-Mu. Itu udah sebuah berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari datang mengucap syukur. Apa yang Kau punya hari ini, Kau masih punya suara untuk menyembah Tuhan. Kau masih bisa berdatang dan sujud menyembah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Mari datang dan katakan Kau baik ya Tuhan. Kau baik hari ini. Kau masih memiliki pekerjaan, mungkin Kau masih memiliki keluarga, Kau masih memiliki segala sesuatu yang banyak orang tidak memiliki. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Engkau baik, Engkau setia Bapa. Terima kasih Bapa. Dinamaya siakanarama sikinaramu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Konaramaya siakanarama sikinarama sikinarama. Tiada sepertimu. Inaramaya siakanarama narama mama naramu. Inararararararamu. Sungguh baik. Terima kasih Bapa. Gunakan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat segala yang baik, buat kasih setiamu, Amin. buat urapanmu Tuhan, buat berkat-berkat yang telah Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. sulit apapun ajar kami Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk diam di hadirat Tuhan. Dalam ketenangan, dalam kesunyian, kita bisa dengar Dia berkata-kata kepada kita. Dalam kebisingan, dalam semua ketakutan, kekhawatiran kita nggak akan bisa dapatkan suara Tuhan. Tapi pagi ini ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, kita rasakan ada damai, ada ketenangan. Dan waktu kita merasakan ketenangan, Dia akan menyatakan suaranya kepada kita. Jadilah tenang. Apapun yang terjadi, situasi di luar yang gak bisa menentu dan belum bisa, kita gak tahu gimana akan terjadi pada akhirnya. Kita gak tahu semua situasi di luar. Tapi saya mau katakan pagi ini, agenda Tuhan itu gak pernah berubah. Rancangannya gak pernah gagal. Amin. Apapun keadaan yang terjadi dalam bangsa ini dan kota ini. Tapi kita harus percaya bahwa ada agenda Tuhan yang besar atas hidup kita. Ada rancangan Bapa yang gak pernah gagal di hidup kita sebagai orang percaya. Yes. Jangan sampai hal-hal itu membutakan kita. Sampai kita gak bisa lihat bahwa ada rencana Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Dan itu akan datang. Sudahkah kita bisa melihatnya? Itu sedang tumbuh dikatakan. Amin. Berfirman kepada kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, berkata-kata pada kami. Kami sungguh rindu Tuhan mengalami Engkau, mengalami kemerdekaan, mengalami jalan keluar pagi ini. Kami percaya orang yang mencari Tuhan gak akan pernah kekurangan tuntunan. Selalu Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap dengar firman katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar pagi ini? Saya tahu bahwa keadaan di setiap hidup kita mungkin belum bisa kita tahu ada perubahan apa dan segala sesuatu tidak menentu ya. Bahkan keadaan kota bangsa kita hari ini, kalau kita seringkali berkata new normal pun hari ini ada beberapa kota yang masih kedapatan kita masih mengalami yang namanya kita dirumahkan dan masih kerja dari rumah dan sebagainya. Nah pagi ini saya mau sampaikan sesuatu pada kita, apapun yang terjadi dia akan mengubah agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan punya plan, punya rancangan yang besar atas hidup setiap kita dan itu gak pernah berubah, gak pernah gagal dalam semua situasi yang kita alami. Jadi saya mau kuatkan setiap kita pagi ini, pegang apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, ada janji Tuhan dalam Yesaya 43, kita buka yuk ayat 19. Waktu saya menyiapkan firman tiba-tiba ayat ini tiba-tiba meremah keluar ya. Yesaya 43 ayat 19 ini pada waktu bangsa Israel sedang menanti-nantikan pemulihan yang Tuhan berikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu selalu baru ya. Dan kita suka hal yang baru. Siapa sih gak suka rumah baru, mobil baru, dan semua yang baru. Asal jangan istri baru ya. Tapi pagi ini saya mau katakan gini kepada kita. Kita suka hal yang baru semua. Bahkan Tuhan pun, saya yakin bahwa Tuhan itu suka memberikan kita hal yang baru. Dia ingin memberikan kita urapan baru. Bahkan mana ketika Israel di padang gurun, itu setiap hari baru loh. Bukan mana yang sisa kemarin. Makanya ambil secukupnya, gak boleh lebih. Kalau lebih akan berulat. Nah, Tuhan ngomong bahwa setiap hari Dia akan memberikan hal baru. Bahkan kecukupan. Setiap hari itu baru. Dia akan berikan hal-hal yang itu gak pernah kita pikirkan sebelumnya.
Tapi di sini dikatakan, lihat, aku hendak sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bahkan dia ingin buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita bilang jalan di padang gurun dan belantara itu memang hal yang sulit ya, di luar kemampuan kita. Padang belantara, padang gurun itu sulit sekali mendapatkan air, saya tahu. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, kenapa kita nggak bisa mengalami itu? Artinya di sini kan, belumkah kamu mengetahui? Banyak kita itu nggak pernah bisa mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan, jalan-jalan baru, perkara-perkara baru. Kadang-kadang kita tertutup dengan itu. Tapi sebagian orang itu dibukakan dimensi itu untuk mengetahui, sehingga kita punya pengharapan iman, nggak mudah goyah. Tapi banyak orang tidak bisa melihat jalan yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Bahkan seperti dibutakan. Kenapa? Saya mau sampaikan pagi ini pada kita semua. Ayat 18 di atasnya dikatakan gini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Yang pertama, poin pertama saya mau sampaikan pada kita. Kenapa kita nggak bisa melihat jalan Tuhan, sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, hal yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Dan kita nggak bisa lihat itu. Karena yang pertama-tama, di sini katakan jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat hal-hal yang dari zaman dahulu dan apa yang pernah terjadi di belakang hidup kita. Nah, yang pertama-tama saya mau ngomong gini. Ada firman ngomong gini, kantung anggur yang baru itu nggak bisa dicurahkan di kantung anggur yang lama, akan koyak. Jadi artinya ada banyak hal itu nggak bisa kita terima. Kita nggak punya kapasitas untuk menerima hal-hal yang Tuhan mau berikan pada kita. Iya. Pagi ini saya mau ngomong tentang mungkin ada latar belakang hidup kita di masa lalu yang kita pernah alami, yang namanya pernah ditolak, ngalami pelecehan, ngalami penderitaan yang itu datangnya itu bertubi-tubi. Itu mungkin pada waktu kita masih menjadi seorang yang dalam kandungan atau menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Bahkan kita nggak pernah tahu itu sampai kita mengalami zaman Tuhan, baru kita tahu bahwa ternyata selama ini hidupku stuck, gak pernah melihat jalan Tuhan, gak pernah ngalamin terobosan, karena memang ada masa lalu kita yang itu jadi penghalang. Nah, saya mau katakan ada satu cerita di dalam firman Tuhan di Kejadian 21. Itu Hagar dan Ismail diusir. Itu penolakan. Ya, sebenarnya saya tahu Abraham tidak tega, tapi hari itu dia dengarkan Sarah dan Tuhan berkata, kamu mesti ikuti apa yang dikatakan Sarah, karena saya akan memberikan, artinya anak dari yang Isaac ini yang akan mendapatkan warisan. Dan aku memberkati, tapi anak Ismail akan dijadikan bangsa yang besar juga. Nah, hari itu saya yakin Abraham juga berat karena ini juga anaknya. Dan diberikan sekirbat air dan juga diberikan roti. Hagar dan Ismail itu pergi. Dikatakan mereka menggembara di padang gurun Batseba. Ya. Nah, di situ tiba-tiba dalam perjalanan, Anda tahu kalau perjalanan panjang, ya air sekirbat itu tahan berapa lama. Ketika air itu habis dan mereka mulai lelah, Hagar, waktu itu saya tahu bahwa Hagar sangat lelah karena bukan cuma karena apa, tapi karena ditolak, diusir, itu yang menjadi sebuah tekanan dalam hidup seseorang. Dan dia sampai di satu tempat, dia udah gak kuat, dia buang anak itu ke semak, dan dikatakan dia menangis dengan nyaring kepada Tuhan. Ya, dia menangis dengan nyaring kepada Tuhan, dan disitulah dia merasa dia nggak tega lihat anaknya mati karena kekurangan air, kehabisan air. Nah, saya mau katakan hari itu Tuhan mendengarkan jeritan dari Hagar. Tuhan kirim malaikat dan berkata, Hagar, kamu sedang bersusah apa? Percaya anakmu nggak akan mati. Tuhan memperhatikan Ismail. Nah, saudara, ketika dikatakan Tuhan itu membuka mata Hagar. Kita buka yuk. Di dalam ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat itu berseru dari langit pada Hagar. Katanya, apakah yang kamu usahakan? Jangan takut sebab Allah mendengar suara anak di tempat berbaring. Ayat 18. Bangunlah. Sorry, saya lupa. Di ayat di atas ya. Ketika air habis, ada satu ayat. Nah ya, ada ayat yang dikatakan dia akhirnya Hagar itu melihat
ada mata air. Ada mata air di sana. Kita buka ya sebentar ya, sorry. Ayat berapa? Tolong baca Jen. Kejadian. Oke. Ayat 15 ya. Bukan. Sorry. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air kemudian diberinya air itu minum. Nah, ketika Tuhan membuka mata Hagar, baru dia bisa melihat ada sumur di sana. Dan dia bisa mendapatkan air untuk diberikan pada Ismail. Bapak Ibu, ketika kita ngalami yang namanya tekanan, kesakitan mungkin, itu membuat hati kita itu berubah jadi keras. Dan kadang-kadang kita gak bisa lihat. Mata penglihatan kita itu menjadi penglihatan yang sangat orang bilang jangkanya itu pendek. Gak bisa melihat jauh apa yang seperti Tuhan melihat. Seperti orang yang bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan kita. Nah, orang yang terluka, orang yang pernah mengalami kepahitan, itu sulit bisa melihat hal-hal yang Tuhan mau sediakan. Selalu ketika mungkin kita belum menemukan pertolongan besar ya, tapi kita nggak bisa melihat pertolongan kecil yang mungkin Tuhan sudah sediakan bagi kita setiap hari. Itu sudah tanda awan setapak sebenarnya. Bisa ke kita mengucap syukur dengan hal yang sudah Tuhan berikan setiap hari, yang sudah tumbuh kan. Tumbuh itu ya orang namanya juga, misalnya Anda tanam sesuatu, tumbuhnya gak langsung besar. Pasti akan mulai tumbuh benih-benih kecil. Nah, saya yakin bahwa Tuhan itu setiap hari memberikan kita tanda-tanda kecil hidup kita. Tapi kadang kita gak bisa lihat, ada orang begitu mudah mengeluh. Dikasih udah itu bagi kita berkat, bagi dia itu bukan berkat. Seperti itu, kenapa? Hatinya tertutup. Kalau mata hati kalau mata hati orang tertutup, maka penglihatannya pasti tertutup. Pasti nggak akan bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, firman Tuhan ngomong ini kepada kita Hagar, bahwa yang pertama, kita nggak bisa memberikan kantung anggur. Kantung anggur kita itu nggak boleh hati yang lama. Jangan ingat-ingat masa lalu kita. Kalau kita pernah disakiti, kita pernah mengalami sebuah masa yang nggak mudah, tekanan mungkin. Saya merasa ada orang-orang yang berusaha untuk jadi kaya karena pernah jadi orang miskin dan dihina orang mungkin, dan dia berusaha mencapai untuk saya masih kaya supaya saya bisa balas dendam. Itu respon yang salah menurut saya. Tuhan gak akan bisa memberkati. Ada satu titik nanti ketika diberkati itu akan turun lagi. Karena apa? Hati kita salah berespon. Jadi kalau kita memang mau menjadi kaya, memang kita mau jadi berkat supaya Tuhan dimuliakan, bukan untuk balas dendam kan. Bisa merasa ada sebagian orang seperti itu. Nah, saya mau katakan apa yang menjadi luka di masa lalu kita, kalau belum disembuhkan, hari ini saya mau katakan, kantung anggur yang lama itu gak bisa menerima hal-hal baru yang Tuhan memberikan pada kita. Jadi bicara urapan, bicara tentang visi Tuhan, bicara tentang apapun. Saya ingat awal pelayanan saya, Tuhan memberikan saya sebuah panggilan di awal ketika saya mau melayani. Nah, satu hari ketika saya merasa kok saya gak bertumbuh ya dalam Kristen saya gak bisa melihat jalan Tuhan. Saya ini seperti di padang gurun, berkeliling sekian lama cari gereja, putar-putar cari hamba Tuhan. Tapi gak pernah menemukan yang namanya terobosan. Saya gak tahu gimana hidup ini, seperti di padang gurun. Pindah-pindah dari satu tempat lain. Sampai satu hari saya mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Dan Tuhan tanya saya, ini maukah kamu melayani aku? Saya bilang, Tuhan saya sudah melayani. Saya ingin sekali melayani. Dan sudah, tapi itu memang seperti nggak bisa mengalami sebuah terobosan. Hanya melayani sebatas kekuatan saya. Bukan mengalir dari apa yang Tuhan berikan pada saya. Saya nggak bisa menerima semua yang Tuhan berikan pada saya. Selalu ada kebocoran terjadi. Nah, hari itu di tengah-tengah sebuah lawatan Tuhan, tiba-tiba kayak mata rohani saya dibuka ya. Bisa dibuka telinga, bisa mata yang dibuka. Hari itu saya bukan melihat penglihatan, tapi hari itu mendengar suara Tuhan berkata, ini aku mau pakai engkau. Syaratnya apa Tuhan? Nah, saya mau katakan, saya pikir syaratnya Tuhan, kamu bagi saya sukar ya, saya nggak bisa S1, S2 atau STH atau apalah ya. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin sekolah teologi ya. Bagi saya itu sukar gitu ya. Saya bukan orang yang pandai juga, dan bagi saya waktu-waktu itu saya sudah kesulitan untuk
untuk belajar dan sebagainya. Tapi hari itu Tuhan berkata, ini aku nggak butuh kepandaian, aku butuh hati yang baru. Kamu ampuni orang yang sudah menyakiti engkau. Saya nggak pernah menyangka bahwa dari peristiwa luka yang saya pernah alami itu membuat hidup saya itu tertunda pemakaian Tuhan. Dan itu cukup lama, bertahun-tahun. Saya nggak pernah tahu itu. Saya pikir untuk dipakai Tuhan itu butuh kepandaian ya, butuh fasilitas. Hari itu saya nggak punya itu. Tapi Tuhan berkata, ini aku mau pakai engkau. Aku mau buka jalan baru bagi engkau. Bukankah sudah tumbuh dan kau belum mengetahui? Dan memang saya belum bisa mengetahui hari itu. Tapi di tengah-tengah lawatan, tiba-tiba Tuhan memberikan visi pada saya sebuah pelayanan dan saya mulai bisa menangkap itu. Cepat banget sejak hari itu tiba-tiba saya masuk ke dalam, saya masuk ke gereja GMS yang hari ini kita ada di dalamnya. Saya bertumbuh dengan cepat. 1 tahun saya dipilih untuk menjadi pemimpin. Bagi saya, bagi orang-orang yang ada, itu mustahil. Yaitu seperti buka sesuatu di padang belantara. Yang kayaknya nggak mudah lah ya, nggak mudah, tiba-tiba Tuhan buka itu. Nah saya mau katakan, apapun masalahmu hari ini, saya nggak tahu pergumulan apapun yang mungkin kita alami, saya yakin Tuhan mau buka jalan. Tapi adakah hal yang di masa lalu kita yang itu menghambat Tuhan bekerja? Sehingga kita nggak bisa lihat hatmat. Ketika manusia batinnya sekali lagi itu tertutup, maka semua panca indera kita akan tertutup. Karena ini pintu untuk kita melihat Tuhan itu dari hati kita, dari mata manusia batinnya. Kalau ini terbuka, maka terbukalah semua panca indera kita. Amin. Saya yakin Tuhan mau pulihkan kita. Saya yakin ada orang-orang yang mungkin juga para wanita yang kau pernah ngalami yang namanya ditolak ya, diusir. Entah apapun caranya, seperti engkau dilecehkan, tidak diinginkan dan sebagainya. Saya mau katakan, berdamailah, ampuni semua hal yang terjadi, ampuni orang-orang yang sudah melakukan bagi hidupmu dan berdamai dengan dirimu sendiri. Harus bisa menerima diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan banyak orang. Ampuni semua orang yang sudah melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Itu cara terbaik untuk kita pulih. Saya percaya ketika saya melakukan itu, setelah saya mengampuni, disitulah pada waktu yang tepat saya dipulihkan. Waktu kita mengampuni, maka pemulihan langsung terjadi. Amin. Nah yang kedua, kenapa kita gak bisa melihat jalan Tuhan, gak bisa melihat hal baru yang Tuhan berikan? Mungkin kita nggak ngalami luka, tapi seperti Israel yang berputar di padang gurun. Ketika mereka ada di padang gurun untuk sebenarnya seketika aja, untuk mereka bisa proses masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sediakan tanah perjanjian. Mereka pada waktu di padang gurun mungkin makan serba kurang enak. Mereka ingat kita lebih enak dulu di Mesir. Kita bisa ada mentimun, ada bawang prei, ada bawang merah, bawang putih. Mereka ngomong itu apa yang ada di belakang mereka. Padahal mereka udah lihat banyak mujizat di padang gurun. Mereka lihat, bayangkan jalan dibuka di waktu mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Filistin. Itu di depan laut. Tapi Tuhan bisa buka jalan lewat laut. Luar biasa enggak? Tapi mereka nggak bisa lihat itu ketika mereka ada di padang gurun mengalami susah air, susah makan, mereka bersungguh-sungguh dan mengeluh. Bukankah mereka sudah lihat perkara yang lebih besar sebenarnya? Mereka lihat pemberian Tuhan, baju nggak rusak, sepatu nggak rusak. Itu saya pikir wah luar biasa ya, supernatural. Jalannya kan juga di padang gurun itu jalan yang nggak mudah saya tahu, tapi nggak rusak. Ya mungkin karena nggak ada mall juga, jadi Tuhan memang kasih mereka penyediaan kayak supranatural, pembelian supranatural. Nah saya mau katakan kepada kita, mungkin kita enggak yang di poin pertama, tapi kita di poin kedua. Yang hari ini kita terus mengingat-ingat dulu sebelum kita ikut Tuhan. Dulu saya masih ada di Mesir, kata Mesir itu adalah mereka diperbudak loh. Kita suka diperbudak oleh mungkin hamba, jadi hamba uang atau apalah ya. Saya nggak tahu namanya perbudakan itu kan macam-macam. Tapi kita berkata, saya masih ingat dulu bagaimana saya mengalami ini dan sebagainya. Jadi Tuhan gak akan pernah bisa memberikan engkau sesuatu yang baru kalau kita masih mengingat-ingat bagaimana waktu kita di dunia, dan kita mungkin itu kerjanya juga nggak pakai kompromi, dan hal itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya itu yang kedua saya mau sampaikan. Jadi jangan ingat-ingat apa yang pernah engkau alami di dunia, meskipun itu kenikmatan, itu zona nyaman. Itu sebuah zona di mana kita berkata nyaman. Nah Abraham ketika dia ada di tempat
di mana itu tempat sebenarnya dia udah nyaman. Terus Kadim, tempat di mana mertuanya ada. Dia udah orang kaya sebenarnya. Tapi Tuhan mau bukan cuma jadi orang, tapi sangat amat kaya. Jadi diberkati jadi bapak segala bangsa kan. Diberkati dan berlimpah-limpah dikatakan. Abraham taat dengar suara Tuhan. Abraham, kamu keluar. Keluar dari zona nyamanmu dan pergi ke negeri yang aku janjikan. Gak tahu lu di mana. Tapi dia mau bersusah payah untuk ada dari sebuah tempat yang nyaman. Dia mau tinggal di tenda, di kemah-kemah bahkan. Kan gak bangun rumah selama dia ada pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Dia belum tahu juga tempat itu apa. Tapi Abraham taat dan dia sampai di sana. Amin. Saya mau katakan kedua, apapun yang kita pernah alami, Tuhan mau berikan yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Berkat yang hari ini kita terima itu belum seberapa, Tuhan masih mau berikan yang lebih. Tapi jangan sampai kita di sebuah zona nyaman, bahkan mengingat-ingat apa kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan bisa berikan yang lebih besar daripada yang kemarin. Bahkan di masa-masa seperti ini banyak orang berkata, gak ada mujizat Tuhan, siapa bilang? Justru saya merasa hari-hari ini justru mujizat Tuhan itu begitu gampang diakses dari surga. Karena apa? Memang kita sangat membutuhkan. Ketika banyak hal itu sudah gak bisa, kita gak bisa mengandalkan. Ya kadang-kadang hari ini pun ketika kita mau ke dokter pun itu kita kesulitan kan. Kita mau andalkan siapa? Ya ke Tuhan. Pakai doa dulu enggak. Semua kita ke dokter dulu. Baru kalau gak bisa kita pakai Tuhan. Kita berdoa. Tapi hari ini gak bisa gitu. Mau gak mau kita benar-benar datang mengandalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Jangan ingat-ingat apa yang sudah engkau pernah punya dahulu. Jangan pernah itu sudah jadi masa dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru pada kita. Kalau kita terus pegang yang lama, Tuhan gak akan bisa berikan kepada kita yang baru. Amin. Yang terakhir, poin ketiga. Sudah kenapa kita gak bisa lihat apa yang Tuhan berikan pada kita? Karena mungkin hari ini ada sebagian orang itu ketakutannya lebih besar. Melihat masalah lebih besar daripada apa yang Tuhan memberikan pada kita. Nah, saya ingat cerita ini di dalam kisah Elisa sih. Kisah Elisa ini ada di sebuah cerita ketika Elisa itu Raja Aram ini marah banget setiap kali dia ingin apapun yang dia ingin lakukan pada Israel itu selalu bocor karena ada Elisa di sana, nabi Tuhan selalu membocorkan pada Israel. Dan satu ketika Raja Aram itu bawa tentaranya untuk datang ingin menangkap Elisa sama Gehasi, hari itu bujangnya ya. Nah dikatakan tempat itu di satu tempat namanya Dotan itu tentara dari Aram itu mengepung tempat itu. Nah hari itu dikatakan pagi-pagi ketika Gehasi keluar dia melihat begitu banyak tentara musuh dan dia sangat ketakutan hari itu. Celaka kita Tuhan, kita udah dikepung sama musuh kita habis. Nah Elisa hari itu dikatakan dia membuka mata, Tuhan berkata buka mata bujangmu. Kita buka ya, saya mau ngomong di poin terakhir ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu doa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampakah gunung itu penuh dengan kuda dan berapi sekeliling Elisa. Saudara, kadang-kadang karena masalah yang kita lihat itu seperti besarnya seperti Goliat. Saya tahu hari ini semua orang takut ya. Saya juga mengalami itu di masa-masa awal. Tapi ketika saya mulai masuk ke dalam doa, tiba-tiba ketakutan itu tiba-tiba dilepaskan. Ya, doa itu membuka mata kita melihat apa yang Tuhan berikan lebih besar. Hari ini saya mau katakan bahwa jangan lihat masalah kita apapun itu. Mungkin ada orang di sini terbelit utang yang setiap hari Anda diintimidasi oleh rentenir. Pagi-pagi Anda sudah seperti bujang Elisa Gehasi. Celaka aku mati aku hari ini. Dan itu ketakutan lebih besar mengatasi. Dan kita gak bisa lihat ternyata sebenarnya kuasa Tuhan yang mau diberikan pada kita itu lebih besar menyokong kita. Bantuan dari Tuhan itu lebih besar sebenarnya. Tapi karena kita udah ketakutan dengan apa yang kita lihat hari-hari ini, maka kita gak bisa melihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, saya mau katakan bahwa kita wajar menjadi takut, tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita sehingga kita nggak bisa melihat
apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, doa itu membuka mata rohani kita. Doa, ketika semakin kita masuk ke dalaman doa, kita akan naik ke tingkatnya Tuhan. Kita melihat seperti Tuhan melihat. Kita bisa lihat dari tempat yang tinggi semua situ yang terjadi. Waktu kita di tempat tinggi, maka apa yang kita lihat situasi itu menjadi kecil. Waktu kita di posisi di bawah, maka sama. Sepertinya masalah itu seperti besar menguasai kita. Tapi doa itu membawa kita meningkat kepada posisi di mana Tuhan mau ada, kita ada di sana. Kita bisa melihat bagaimana semua hal yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Maka saya mau katakan di akhir daripada sharing saya, tetaplah membangun yang namanya bait mesbah doa. Teruslah berjuang masuk dan berikan respon hati yang benar. Kalau ada luka hari ini, biar engkau disembuhkan, biar engkau terus menyembah Tuhan dengan respon yang benar. Bukan mengasihi diri sendiri. Banyak orang menyembah Tuhan itu dengan mengasihi diri, tapi menyembah Tuhan itu menyembah karena mengasihi Tuhan. Amin. Saya tahu apa yang dialami oleh bangsa ini, krisis yang terjadi. Itu bukan krisis apa-apa, tapi krisis kasih. Karena penolakan, kasih itu menjadi sangat. Nah, hari ini saya mau katakan, datanglah, bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan doa. Dibangunlah hubungan dengan Tuhan. Kasih kita dibangun. Setelah itu maka saya mengatakan, semakin kita masuk ke dalam intim, kita semakin dekat, semakin kita berdoa, mendekat menyembah Tuhan. Saya mau katakan, disitulah kita akan meningkat. Masuk ke sebuah dimensi yang kita bisa melihat jauh apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Sekali lagi, lihat, sudah kau mengetahui bahwa Tuhan sedang membuka jalan baru kepada kita. Dia mau buka jalan di padang gurun. Dia memberikan mata air di padang gurun. Jadi hari ini saya mau katakan, Tuhan itu selalu memberikan kita jalan di saat kita nggak punya jalan. Bahkan Dia selalu memberikan kita air di masa di mana padang gurun, dikatakan kekeringan terjadi. Jadi saya mau katakan, kalau orang-orang mengalami kekeringan, saya yakin selalu ada air persediaan di dalam rumah kita. Itu bicara kecukupan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita datang mendekat pada Tuhan. Dia buka jalan. Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Kami mau masuk kepada perkara-perkara baru yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, kami lelah. Kami mau masuk sebuah masa baru. Pulihkan hati setiap orang yang terluka pagi ini ya Tuhan. Keluarkan kami sebuah zona nyaman. Buat kami keluar dari ketakutan-ketakutan yang lebih besar mengatasi kami selama ini. Kami mau melihat jalan baru-Mu ya Tuhan, yang sudah Kau tumbuhkan bagi kami. Buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan.
buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Tuhan sedang bekerja pagi ini. Dia Bapa yang baik. Dia ingin memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Dia ingin memberikan perkara-perkara yang lebih besar buat kita, saya yakin. Amin. Tapi banyak kita belum bisa melihatnya. Mata rohani kita tertutup, mata hati kita tertutup. Maka tertutuplah mata penglihatan kita. Kita melihat apa yang sedang dunia sedang terjadi. Kita gak bisa melihat apa yang surga sedang rancangkan buat Amin. kita. Saya mau ngomong pada sebagian orang pagi ini. Jadilah sembuh. Kalau engkau pernah mengalami luka, entah akibat apapun, gak usah salahkan siapapun. Kalau itu sudah terjadi, yang kita lakukan hari ini, kita gak bisa mengubah masa lalu kita, tapi masa depan kita bisa ubah dengan kita mengampuni. Amin. Jalur kita mengalami masa depan yang baik adalah waktu kita membuka pintu pengampunan bagi orang yang membutuhkan. Hari ini, mari, kalau engkau mau sembuh, ampuni sesakit apapun. Saya tahu ketika disakiti, ketika kita dilukai, kita ditolak, kita dilecehkan mungkin, itu enggak mudah. Tapi saya mau katakan hari ini, sesakit apapun, pengampunan itu perintah Tuhan. Amin. Kalau engkau enggak mengampuni, Bapa enggak bisa mengampuni engkau. Ampuni orang yang bersalah. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan banyak orang. Saya yakin Tuhan akan mulai membuka jalan baru bagi engkau. Ada banyak orang, saya merasakan ada anak muda yang kau sangat terluka akibat perlakuan orang tua mungkin pemimpin-pemimpin, saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau katakan jalur untuk kau melihat masa depan yang penuh pengharapan adalah engkau sembuh dari lukamu. Atau jika tidak, kau akan terus mengalami penundaan dari satu padang gurun pada padang gurun yang lain. Jadilah sembuh. Amin. Jadilah sembuh. Tuhan akan mulai buka jalan bagimu. Yang kedua, bagi orang-orang yang sebagian mungkin kau masih mengingat-ingat hal yang kau pernah nikmati. Dan ketika hari ini kau ada di padang gurun mungkin kau berkata, dulu waktu saya belum ikut Tuhan mungkin saya masih bisa menikmati ini, bisa korupsi, bisa kompromi dan sebagainya. Terus jangan ingat-ingat Mesir. Seperti Israel, mereka selalu mengeluh, mereka selalu menuntut Tuhan. Lalu Tuhan sudah membuka jalan pada mereka di waktu di padang gurun. Mereka gak bisa lihat itu. Ketika mereka alami yang namanya air serba sedikit mungkin, makanan yang kurang enak, atau mungkin mereka menjadi marah. Satu ketika di sebuah tempat namanya air jadi pahit, mereka minum, mereka marah. Tempat itu benar-benar di sebuah peringatan bagi kita waktu kita melewati sebuah padang gurun di Israel. Saya mau katakan, mari hari ini belajar untuk melepaskan apa yang pernah kita jangan ingat-ingat. Itu akan memblokir pikiran kita untuk melihat kerja Tuhan di masa-masa mendatang. Kita kan gak akan bisa melihat perkara-perkara Tuhan yang besar kalau semua hal yang kita terus ada, pikiran-pikiran duniawi kita itu masih ada dalam kehidupan kita. Ya, kita lepaskan. Yang ketiga, saya mau berdoa membuka mata roh kita. Doa itu membuka mata kita seperti Tuhan membuka mata dari Hagar dan juga bujang daripada Elisa. Supaya kita bisa melihat bahwa tentara Tuhan lebih besar menyertai kita. Jangan takut. Tuhan lebih besar mengatasi semua Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Penyakit apapun yang kita hadapi hari ini, utang piutang, masalah keluarga, Tuhan lebih besar. Penyertaan Tuhan lebih besar, lebih banyak. Malaikat Tuhan lebih banyak yang menyertai kita daripada semua pasukan musuh yang hari ini menyerang kita mungkin. Aku berdoa ya Tuhan hari ini, bebaskan kami, yang luka Engkau sembuhkan ya Tuhan. Amin. Yang masih mengalami yang namanya tinggal di sebuah tempat zona nyaman, bahwa kami keluar kepada satu dimensi yang baru untuk kami berjalan
benar-benar mengalami yang namanya jalan baru bersama dengan Kau. Dan buka mata kami hari ini, biar kami bisa melihat apa yang tertutup ya Tuhan. Kami melihat bagaimana jalan Tuhan itu lebih terbuka bagi kami. Kalau ada orang yang terjalan tertutup hari ini, buka ya Tuhan. Yang merasa musuh lebih besar mengepung, begitu besar, ketakutan-ketakutan tentang penyakit, tentang hutang, tentang apapun. Aku berkata hari ini Tuhan, buka mata kami melihat pasukan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih besar akan dinyatakan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan itu lebih besar akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terimalah itu. Buka mata kami ya untuk melihat itu. Dan kami percaya, lihat Tuhan sudah membuka jalan baru. Sudah tumbuh, Dia akan membuka jalan di padang belantara. Dia akan memberikan air di padang gurun ya Tuhan. Dan hari ini, biar kami bisa menikmati itu. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami selesai, hamba selesai. Biar Engkau bekerja materaikan kebenaran pagi ini. Biar jadi rema buat kami, untuk kami mengalami begitu banyak hal-hal yang baru. Sekali lagi, agenda Tuhan, rencana Tuhan itu gak pernah berhenti, gak pernah gagal. Hanya ketika ada masalah-masalah datang dalam kehidupan kami, tetap akan Kau genapi ya Tuhan. Dan kami berdoa, segeralah ya Tuhan, lakukan bagian-Mu. Kami mau mempunyai kapasitas untuk ada menerima semua apa yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini.